Kalau mau mengcluster berarti harus ada. Bapak Ibu, sakit kita mulai? Wah, sakit. Nah, niki sak tunggu-tunggu kok. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan pada siang hari ini untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian terkait dengan adanya surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi tanggal 10 September 2023 tentang pemutakhiran Sinta. Jadi Bapak Ibu terutama ini adalah dosen diharuskan untuk melakukan pemutakhiran Sinta. Sebelum itu saya ucapkan terlebih dahulu yang terhormat Ibu Warek 1, Ibu Nur Hidayah, kemudian yang kedua Ibu Ketua LPPM, Ibu Nur Khalifah. Sebelum kita mulai, ya, berikut ini adalah hasil dari kajian awal untuk tim LPPM terkait dengan data yang ada di Sinta dari sekitar 220-an dosen yang masuk di UMPU, itu baru sekitar 136 yang memiliki Sinta ID, ya, itu. Kemudian dari 136 yang memiliki Sinta ID itu kemarin kebetulan sudah ada yang datang ke LPPM, ya, kemudian untuk berupaya untuk melakukan pemutakhiran, tetapi pada lupa terkait dengan akun, ya, itu. Jadi saat ini nanti akan kita dengarkan bersama bagaimana terkait dengan kebijakan pemutakhiran data, berikut bagaimana tata cara kita melaksanakan atau melakukan pemutakhiran data, baik untuk Scopus ID, WOS ID, Garuda ID, kemudian data kekayaan intelektual yang telah Bapak Ibu peroleh, ya, kemudian produk atau prototipe yang sudah ada, yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari luaran, entah itu bentuk penelitian atau pengabdian, ya. Nah itu semua nanti coba kita akan masukkan, kemudian nanti akan dilakukan verifikasi oleh verifikator, ya. Namun, ya, kemarin sudah ada apa istilahnya adalah penyiapan dari LLDikti terkait dengan verifikator Sinta, sehingga nanti hari ini akan kita dengarkan bersama, kita simak bersama terkait dengan bagaimana upaya dalam pemutakhiran Sinta, terutama adalah yang ada di UMPU. Ya. Tidak panjang lebar, monggo Bu Olive untuk dapat mensosialisasikan berikut memperkenalkan bentuk program yang akan dijalankan. Monggo Bu Olive. Oke, terima kasih Ibu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar lirih atau keras ya? Kurang keras. Kurang keras. Mosok Pak. Enggak. PC LSP. Meyakinkan yang kami hormati Ibu Warek 1, Ibu Nur Hidayah, yang kami hormati Bapak Ibu dosen UMPU seluruhnya, yang saya hormati dan saya banggakan tim LPPM yang luar biasa support kinerja penelitian pengabdian yang di 18 standar akred ini. Bapak Ibu, terkait dengan pemutakhiran data Sinta, ini saya sampaikan terlebih dahulu hasil dari kemarin sosialisasi penilaian terhadap Sinta. Mohon izin share screen. Kita langsung saja ya, menghemat waktu. Apakah terlihat? Sampun nggih. Oke.
Bapak Ibu, yang terbaru nanti ada Sinta, selama ini kita masih menggunakan Sinta 2, dan setelah panjenengan nanti sinkronisasi, insya Allah nanti aktif di bulan November akhir, ya, itu ada launching Sinta 3, dan data Sinta 3 itu nanti diambil dari Sinta 2 yang sudah dilakukan sinkronisasi dari pemutakhiran data yang terbaru, ya. Apa saja kira-kira nanti yang dinilai, yaitu klasterisasi PT, itu nanti diambil dari Sinta. Terus penelitian dan pengabdian, itu nanti semua ada di data Sinta. Terus laporan BKD dosen, ya semua. Terus laporan pengajuan jabatan fungsional, semua nanti lihatnya dari Sinta. Ada indikator penilaian dari Sinta, ini dari PT asal, yaitu 1, publikasi 1 kali dalam 1 tahun, di mana hal ini sudah kita terapkan di Umkung, ya. Jadi publikasi minimal 1 dalam 1 tahun. Apabila dalam 1 tahun itu 2 kali atau 1 tahun itu sudah digunakan 1 sebagai ketua dan 1 sebagai anggota, itu yang masih bisa diterima. Terus penelitian yang didanai eksternal, ini nanti masuk penilaian yang PT, ya. Penelitian didanai eksternal, yaitu hibah-hibah dari luar, terutama dari Kemenristek, ya, itu nilainya cukup tinggi. Terus PT harus membiayai penelitian internal. Nah, ini nanti akan muncul dalam laporan yang selama ini masuk di kinerja penelitian dan pengabdian dosen yang sebelumnya itu ada di Simliptapmas, semua nanti akan ditarik ke Sinta. Jadi sudah tidak ada lagi Simliptapmas. Jadi Simliptapmas nanti tidak bisa login langsung ke Simliptapmas, tapi login-nya adalah lewat Sinta. Terus untuk data ini masuk di Bima. Data Bima itu juga nanti akan sinkron di Sinta. Jadi nanti kalau memasukkannya tidak lewat Bima lagi, ya. Terus kerjasama luar negeri itu tidak yang dinilai kalau MOU saja tidak bisa dinilai. Yang dinilai adalah tolak ukurnya adalah joint riset, ya, atau joint publikasi internasional yang bisa dibuktikan dengan link accepted atau link jurnalnya, begitu. Terus data nilai yang diambil semuanya itu nanti lewat Sinta. Penilaian Sinta, Bapak Ibu, Sinta tidak dapat muncul semuanya karena data di Sinta tidak dapat muncul semuanya, terutama Scopus, ya, karena Sinta sudah kesepakatan dengan Scopus, kemarin disampaikan oleh tim Sinta bahwa yang muncul nanti akunnya itu satu di Scopus. Jadi kalau nanti tidak bisa muncul, inputnya adalah manual. Data publikasi penelitian dan PKM itu nanti muncul apabila publikasi nilai tertinggi adalah Sinta 1 dan Sinta 2. Sinta 3, 4, 5 itu nanti akan di apa itu? Akreditasi jurnal Sinta 3, 4, 5 akan muncul di Google Scholar saja. Sedangkan yang masuk di Sinta itu nanti adalah yang jurnalnya Sinta 1 dan Sinta 2, gitu. Nanti untuk penilaian di Sinta 3, ya. Kita masih pakai Sinta 2 ini. Terus penilaian yang dinilai lagi adalah HKI. HKI ini nanti harus bisa dibuktikan apabila dicek online di DJKI. Terkait dengan buku juga harus bisa dibuktikan di Perpustakaan Nasional. Yang dinilai kembali adalah jumlah sitasi. Nah, kemarin sudah disampaikan, mungkin Bapak Ibu bisa menerapkan, ya, terhadap semua bimbingannya untuk bisa mensitasi jurnal atau publikasi
verifikasi dari pembimbing tersebut gitu. Misalnya pembimbingnya Bu Nur gitu ya, mahasiswanya mungkin bisa untuk melakukan sitasi. Kalau nggak bisa bisa diajarkan caranya sitasi ke mahasiswa pembimbing gitu. Dan memudahkan memang kita sepakat kalau bisa menggunakan penuh referensinya. Cara penulisan referensi adalah menggunakan Mendeley supaya citasinya bisa terlihat. Update sinkronisasi Sinta dilakukan oleh dosen sendiri. Verifikator Sinta itu nanti akan melakukan verifikator, tidak verifikator akun ya, tapi verifikator apabila dosen atau autor itu mengajukan HKI yang dipunyainya. Misalnya Pak Tri punya luaran HKI berapa, bisa dimasukkan di Sintanya dan bisa konfirmasi ke LPPM atau ke verifikator. Menyampaikannya tidak verifikasi Sinta ya, tapi langsung verifikasi HKI begitu. Verifikasi HKI atau verifikasi buku. Karena kalau Sinta semuanya sudah akun Sinta semuanya sudah mempunyai yang misalnya laporan gitu ya. Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ingin diverifikasi disampaikan mohon dibantu verifikasi HKI di Sinta saya karena panjenengan misalnya mengajukan gitu. Begitu pula kalau buku. Jadi tidak disampaikan verifikasi akun karena panjenengan sudah punya akun. Matrik penilaiannya ini ya, publikasi nasional dan internasional. Tadi sudah saya sampaikan, publikasi nasional nanti akan muncul di Sinta 3. Itu adalah publikasi di jurnal yang terindeks Sinta 1 dan 2. Dan publikasi terindeks 3, 4, 5 nanti munculnya hanya sampai di Google Scholar. Jadi tidak ditarik penuh oleh Sinta. Gitu. Bagaimana nanti bisa diambil di BKD masih bisa. KI sesuai dengan kategori dan mempunyai bobot yang berbeda sesuai dengan masing-masing ya. Paling tinggi itu adalah luaran HKI yang paten. Kan nilainya sangat tinggi. Untuk penelitian yang dihitung itu adalah yang mendapatkan hibah ya. Itu nilainya lebih tinggi daripada penelitian yang internal dilakukan oleh dosen sendiri. Gitu. Begitu pula dengan PKM. Kalau penunjang itu tadi maksudnya HKI dan buku. Ini skor untuk autor, nggih. Publikasi itu yang dinilai di penulis utama 1 kali 1 tahun. Itu penulis utama itu yang dinilai cuma 1. Apabila dalam 1 tahun Bapak itu punya publikasi 6 misalnya, semuanya menjadi penulis pertama, itu nggak akan dinilai. Yang dinilai cuma 1 gitu, dan 1 anggota gitu. Jadi yang dinilai 1 ketua, 1 anggota bisa dalam 1 tahun. 1 publikasi hanya dihitung dalam 1 tahun di jurnal itu tadi ya, Scopus dan lain itu di 1 tempat. Misal ini saya contohkan kita kan banyak publikasi DJIKK. DJIKK dalam 1 volume ya itu diizinkan cuma 1 kali publikasi yang dihitung nanti. Jadi kalau misalnya menjadi anggota yang kedua, menjadi anggota yang ketiga, menjadi anggota yang keempat itu ya, itu tidak bisa yang dihitung nanti cuma 1, walaupun panjenengan ajukan semua. Misal contoh ini, Bu Dewi Hartinah punya penelitian 5 itu ya dalam JIKK gitu. Nggak bisa dihitung semua. Daripada hangus mendingan bisa dialokasikan di jurnal yang lain. Kan di 1 tempat hanya dinilai 1. Nah, apabila Scopus, ini tadi untuk yang publikasi nasional ya, apabila publikasi yang internasional, itu Scopus masih dinilai
ya, maksimal 4 nanti muncul. Ini seperti saya contohkan di Scopus saya nanti. Terus penulisan di Sinta itu hanya satu yang dimunculkan di ID Scopus tadi sudah saya sampaikan. Yang lainnya nanti bisa mengecek di cara mengecek di Scopus ya. Publikasinya ada berapa, apa saja gitu. Nah, publikasi yang bisa dihitung selain di jurnal yaitu di conference ya atau di book chapter itu masih dan harus menjadi penulis pertama. Apabila di conference ya, nanti kalau panjenengan luarannya itu panjenengan anggota ketiga 45 diajukan di Sinta nanti belum bisa belum bisa diakui hukumnya. Begitu pula di book chapter, kecuali book chapter beda sama pengajuan buku reference atau buku ajar ya. Terus skor tinggi pula yaitu di sitasi. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui, Sinta nanti mengambil datanya itu adalah dari data panjenengan yang di Google Scholar, yang di Bima, terus panjenengan bisa melakukan, kalau misalnya di Google Scholar saya nggak ada, bisa lakukan di manual, berarti diisi dulu manual Google Scholar-nya. Terus sebelum menambahkan data, bisa di-download atau diisi template-nya terlebih dahulu, atau kalau panjenengan punya artikel, berarti di-download dulu artikelnya supaya bisa nanti diajukan secara manual. Karena tidak semua jurnal itu langsung muncul di Scholar ya. Apabila Bapak Ibu menuliskan ya itu tahun penelitiannya tidak boleh kosong. Harus diisi tahun penelitian itu kapan atau tahun publikasi itu kapan ya. Penilaian di Sinta 3 nanti ya, akan segera berjalan. Tadi di akhir November kita masih punya batas waktu. Bapak Ibu dosen yang nanti belum punya akun Sinta, mohon segera buat. Apabila Bapak Ibu dosen ada yang lupa menyampaikan password saya lupa gitu ya, saya nggak bisa melihat password penjenengan, tapi nanti insya Allah dibantu. Jadi nanti buatlah password yang panjenengan paling ingat biar nggak segera lupa. Jadi jangan buat yang aneh-aneh ya, yang paling diingat aja yang biasa dipakai gitu. Ya itu nanti dipakai ya supaya nanti nggak lupa terus. Penghitungan scoring itu dihitung per 12 jam, yaitu 12 jam 00 malam ya. Jadi tidak bisa diklik langsung besok sinkronisasi langsung muncul itu tidak. Jadi ada hitungannya adalah di jam 12 malam besoknya baru dinilai. Penghitungan scoring kelembagaan PT ya dihitung 1 sampai 2 minggu saja. Dan itu update data semua dosen. Bapak Ibu ini saya contohkan apabila nah ini Bapak Ibu nanti sambil dibuka sesi tanya jawab ya. Ini saya contohkan, yang saya contohkan di sini adalah akun Sinta saya. Ya, akun Sinta saya ini saya bukan sebagai verifikator ya akun sini ya. Akun Sinta saya ini nanti panjenengan lihat semua di akun Sinta panjenengan masing-masing semuanya. Untuk PPT-nya belum muncul yang Belum muncul ya. Sebentar. Oke. Sampun muncul. Sudah nggih. Nggih.
Jadi Bapak Ibu bisa persani akun Sintanya masing-masing untuk yang sudah bisa membuka, nggih. Di sini ada Sinta scoring untuk keseluruhan ya di apa itu? Di dashboard Sinta panjenengan, Sinta eh, dinilai nanti hanya selama 3 tahun terakhir. Jadi publikasi, pengabdian dan lain-lain, apa itu? Kalau tidak 3 tahun terakhir itu sudah tidak dihitung. Jadi 3 tahun terakhir berarti mulai dari tahun 2021 ya 21, 22, 23 tahun berjalan ini itu dihitung per 3 tahun. Oke, berarti yang sebelumnya sudah nggak dihitung. Jadi nggak usah ditambah-tambahkan yang dulu-dulu. Terus kalau panjenengan sudah punya si Scopus ya, hak indeks panjenengan berapa? 1, 2, atau 3, atau 4, atau lebih, itu nanti harus muncul di sini. Apabila tidak, berarti lakukan sinkronisasi. Terus WOS, kebetulan di sini WOS saya itu baru 1, jadi belum bisa muncul. Nanti kalau sudah 2, baru muncul di sini 1. Terus untuk Google Scholar, hak indeksnya di sini saya ada 8. Oke. Panjenengan nanti setelah buka ini, apabila kita langsung sinkronisasi, nggih, tutorial sinkronisasi, panjenengan bisa melihat My Sinta, profil My Sinta. Kadang mungkin yang menanyakan ke saya bilang buka profil panjenengan, Bapak Ibu, itu adalah buka My Sinta. Di sini diklik. Mungkin yang sudah sering aktif membuka itu pasti sudah tahu ya. Nah, My Sinta itu isinya ada macam-macam ya. Sekarang yang pertama kita klik, yang pertama publikasi Scopus. Nah, publikasi Scopus Bapak Ibu. Nah, ini punya saya. Nggih. Panjenengan bisa langsung klik biru ini, hijau ini. Klik sinkronisasi. Klik yes untuk permintaan data. Seperti ini nanti akan muncul. Kalau Scopus 1 sampai dengan 2 minggu datanya akan dilihat. Okay. Ya, sekarang sudah diklik berarti kemutahiran untuk data apa namanya Sinta yang Scopus sudah. Berarti nunggu waktunya nanti dievaluasi 1 minggu. Terus publikasi WOS karena kebetulan ini saya baru 1 jadi nggak bisa muncul. Jadi tetap di sini kalau panjenengan punya WOS itu langsung dimunculkan di sinkronisasi ini Bu, klik. Jadi per item semua disinkronisasikan. Kembali lagi ke My Sinta. Nah, ini sekarang yang Google Scholar. Bapak Ibu dosen yang baru, yang belum mempunyai ID Sinta, itu nanti wajib membuat akun Google Scholar terlebih dahulu. Karena melihatnya adalah di Google Scholar. Jadi minimal mempunyai 1 publikasi. Gitu. Jadi nanti kita lakukan sinkronisasi di sini juga. Klik yang tanda hijau. Kalau Google Scholar bisa langsung per 24 jam. Nanti jam 12 malam langsung bisa otomatis terupdate. Di Google Scholar kemarin di titip pesan dari verifikator pusat ya, apabila ada publikasi yang bukan milik panjenengan itu nanti bisa dikeluarkan. Caranya panjenengan bisa masuk di Google Scholar panjenengan masing-masing, nggih. Nah, nanti Google Scholar-nya dilihat ada klik tambah data, nah itu nanti dikeluarkan dari situ. Kalau bukan punya panjenengan. Nah, seperti ini bisa dicek lagi yang bukan punya panjenengan
atau punya saya. Kalau punya saya insya Allah sudah tak cek tadi, tidak ada. Oke, sekarang kita turun ke publikasi yang Garuda. Nah, tidak semua yang di Google Scholar itu masuk di Garuda. Oke. Jadi kalau repositorinya dari jurnal yang belum terakreditasi atau belum mempunyai ISBN, misalnya publikasinya di Perpus, jadi dia tidak bisa muncul di Gardu Garuda, publikasi nasional. Oke. Dilakukan sinkronisasi juga seperti tadi. Sekarang yang book maaf ini wah jadi rebutan sinyal ini. Kita pakai karena rebutan ya. Nggak mau. Bentar ya. Oke, Bapak Ibu, sudah ini. Ini yang kalau panjenengan mengajukan mempunyai buku, nggih, ini yang dinilai hanya 3 tahun terakhir semuanya ya, di Sinta nanti. Jadi nanti panjenengan bisa, ini saya contohkan, panjenengan kalau mempunyai buku, nggih, apabila mau dimasukkan di Sinta, itu nanti di add book, tambahan buku. Nah, ISBN-nya berapa? Ini saya contohkan punya saya ya. Ini punya saya udah lama ini. Nah, ini kalau dicek ini otomatis eh, muncul ya buku saya. Kebetulan ini yang saya buat contoh tahun 2015. Oke, sebagai salah satu buku referensi. Dulu publishernya masih Stickers Kudus ya. Nah, apabila sudah terisi semua seperti ini Bapak Ibu, langsung klaim book. Nah, berarti jenengan mempunyai perpustakaan nasionalnya ini sudah. Jenengan mempunyai satu simpanan yaitu di bukunya. Nah, kalau sudah menulis seperti itu nanti tinggal
sampaikan ke LPPM atau verifikator untuk bisa diverifikasi buku, verifikasi buku di Sinta begitu. Jadi tidak verifikasi akun ya, karena akun sudah pada punya. Nah, ini untuk verifikasi yang HKI ya Bu ya. HKI itu masuknya di IPRS gitu. Aduh. Kalau panjenengan mau menambahkan sama adalah di add tadi. Kalau panjenengan sudah punya nomor permohonannya dimasukkan di sini, nanti otomatis akan muncul. Oke. Kalau nanti sudah muncul, nanti kalau sudah muncul ya, di sini saya contohkan kebidanan komunitas HKI saya, nanti akan muncul nomor permohonan sini. Ini karena sudah terverifikasi di sini tidak ada tanda kotak Bu di sini. Kalau di sini belum verifikasi, di sini ada tanda kotak, terus di sini tertulis unverified. Gitu. Kalau masih ada unverified, tulisannya warna merah, bisa menghubungi ke saya. Gitu ya. Jadi permohonan untuk diverifikasi HKI gitu. Bukan verifikasi akun Sinta. Jadi kan nanti pembukanya berbeda, Bu. Gitu. Terus begitu pula nanti kalau ini semua. Berarti harus sudah nanti verifikasi. Verifikasi ini. Ya, terverifikasi. Selanjutnya panjenengan yang mempunyai riset yang lain atau ingin mencari apa itu namanya publikasi panjenengan ya yang sudah lama tapi tetap di 3 tahun terakhir ini bisa dilihat di sini riset panjenengan yang apa itu mendapatkan hibah dan ini nilai tinggi ya Bu, ini kebetulan dulu ada pengalaman hibah. Dan ini otomatis langsung muncul diverifikasi dari Kemenristek apabila panjenengan pernah mendapatkan hibah. Jadi nggak bisa saya nambahi, ya, gitu. Jadi hanya bisa diklik sinkronisasi. Jadi tidak ada add karena ini yang data diambil dari Bima. Hanya jadi kalau Bima nanti otomatis muncul di sini, Bu. Kayaknya yang ini ya Bu, yang dari Dikting ya, yang dari misalnya MU nggak bisa enggak bisa. Iya, itu bukan masuknya nanti hasilnya luarannya itu, Bu. Terus kalau yang hakinya itu bisa senggol Bu. Maksudnya kan tim, misalnya yang isi satu, terus nanti timnya itu otomatis kayak BKD apa enggak? Saya belum nyoba soalnya. Oke. Bisa, Bu. Oh bisa senggol ya? Saya lanjutkan dulu, Ge. Nanti ada diskusi lagi. Ini yang terakhir ya, ini adalah pengabdian. Publikasi pengabdian nanti juga akan muncul di sini. Ini adalah data yang otomatis diambil dari Bima. Oke. Bima itu adalah bagaimana apa itu yang dulunya Simlip Tapmas dan lain-lain itu masuknya ke Bima. Jadi pengajuan hibah-hibah yang dari Kemenristek. Jadi untuk hibah yang Muhammadiyah dan lain-lain memang tidak ada di sini. Ya tidak ada di Sinta, jadi nanti yang dimunculkan adalah luarannya, dipublikasikan di mana begitu. Jadi tidak ada nilainya. Yang ada nilainya tinggi itu memang yang mendapatkan seperti tadi yang saya sampaikan di awal, yang mendapatkan nilai tinggi adalah yang pernah mendapatkan hibah-hibah, terutama yang dari Kemenristek. Kita sinkronkan dulu lagi untuk update data. Ya, ditunggu 1 kali 24 jam. Nggih, Bapak Ibu, ini kalau produk prototipe kebetulan ya belum punya ya.
Mungkin Bapak Ibu yang dari farmasi, teknik industri dan lain-lain, kalau punya produk prototipe ya, silahkan apa itu bisa ditulis dulu, karena di sini ada. Ini juga nanti akan muncul otomatis dari Bima. Karena panjenengan sudah pernah mempunyai produk prototipe yang didaftarkan di YKI. Begitu Bapak Ibu untuk paparan saya ada sedikit tambahan nggih. Untuk di akun Garuda, Bapak Ibu di Garuda panjenengan itu nanti bisa dilihat ya. Ini saya back terlebih dahulu karena tadi sudah nyari. Ya. Ini dari Garuda nanti bisa ngambil dari ini Bu. Jadi kalau mau menambahkan publikasinya, panjenengan mungkin yang sudah lama mempunyai Sinta sudah tahu nggih. Nah, seperti ini, kalau ini bukan penelitian punya saya, tapi dia masuk di buletin ya. Itu enggak bisa, jadi bisa ditambahkan di sini. Tambah masuk di grup atau di artikel atau masukkan manual. Kalau manual harus Anda siapkan datanya sebelum diinput, okay. Terus nanti bisa disampaikan habis update data langsung kembali lagi sinkronisasi tadi, sinkronisasi Google Scholar di Sinta panjenengan. Jadi setelah Anda input ini ya IPS, buku, publikasi Garuda, kalau ada input manual kembali lagi ke MySinta, terus sinkronisasi lagi, biar Sintranya mengambil data yang terbaru, paling baru. Oke. Bapak Ibu, tugas saya kebetulan di sini sebagai verifikator PT ya, verifikator Sinta yang PT. Kita masih bisa mengajukan verifikator Sinta LPPM. Sebenarnya dosen satu institusi bisa mempunyai verifikator PT dari Kemenristek itu, verifikator Sinta dari Kemenristek itu apabila dosen lebih dari 400. Kemarin sudah saya sampaikan, apabila ingin mengajukan yang verifikasi LPPM, Sinta LPPM ya. Jadi nanti bisa mengajukan satu lagi diizinkan, tapi harus pakai surat resmi. Nanti mohon Bu Nur bisa memfasilitasi, akan kita ajukan. Ya, dosen kita untuk yang total itu ada 209. Tadi yang disampaikan Bu Diana 220 itu campur dengan non-NIDN. Jadi ada NIDN. Yang NIDN jumlahnya 109. Yang mempunyai akun Sinta itu baru 136. Dan sampai detik ini belum ada yang mendaftar lagi. Jadi 0 autor. Saya bisa melihat punyanya panjenengan apabila mendaftar itu dari sini. Kalau ini 0 autor berarti tidak ada yang mengajukan. Semua sudah saya verifikasi. Oke. Oke, mungkin dari saya begitu. Mungkin Bu Diana bisa dibuka sesi diskusi, monggo. Oke. Terima kasih Bu Olive atas paparannya. Mungkin dari Bapak Ibu mau ada yang perlu diklarifikasi. Monggo langsung atau bisa ini di kolom chat untuk menuliskan atau langsung saja mungkin lebih enak nggih Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu. Bu bertanya. Diana. Nggih Bu. Bu Nur dulu nggih, Bu Indana nggih, Bu Nur dulu. Monggo Bu Nur. Bu, tadi disampaikan jumlah dosen kita berapa, kemudian yang memiliki akun Sinta berapa. Ya minta tolong di data mana jumlah, mana nama-nama dosen yang jam berapa tak kira pulang jam berapa memiliki ID Sinta. Ya, mohon kami dilapori Bu.
Ya, Oke, nanti betul. Siap. diprintkan di Ya. sini sudah ada sih Excel-nya. Nanti tinggal ngeprint. Oke. Nanti akan kami tracking Ibu Bu Olive nggih, kemudian dilaporkan nggih. Oke. Bu Dana? Oke. Terima kasih. Saya pengen ketok pemeringah. Nggih, matur nuwun. Untuk sinkronisasi itu kita sudah coba untuk sinkronisasi ya Bu. Ternyata memang bukan 24 jam, tapi ternyata 1 minggu Bu kita bisa data sinkron ulang itu. Misal nggih, Iya, betul. 1 minggu ya Bu, betul ya Bu. Jadi kita Ya. upload lain-lain, baru nanti akan tersinkron lagi. Request kita itu disinkronkan selama setidaknya 1 minggu. Ya. Kalau Tadi yang saya sampaikan jalan ini loh ya. beda-beda Bu. Jadi kalau ada yang bisa terlihat langsung, kalau publikasi itu 1 minggu, kalau HKI bisa langsung terlihat 24 jam, kalau PT itu 1-2 minggu, tadi sudah saya sampaikan. Yang Garuda mau. Enggak semua. Itu bisa kok. Bukan karena jenengan kemarin dong sinkron. Lah anak saya kan sudah sinkron. Nggih. Nggih Bu, enggak apa-apa nanti dicoba lagi karena tak lihat kemarin beberapa yang saya sinkronisasi itu di situ ada apa namanya? Ada justifikasi sudah disinkron dan nanti akan bisa diupdate lagi 7 hari kemudian. Nih, untuk yang publikasi ya Bu. Oke, monggo yang lain. Anu Bu, ternyata yang apa namanya ya? Jurnal penelitian kita itu 4-4-nya sudah teridentifikasi ya Bu. Maksudnya yang sekarang ini teridentifikasi kan baru yang JKK ya Bu ya? Yang enggak. Yang ICP. Yang terus kemudian yang terbitan baru yang kemarin kita pakai untuk BKD itu juga belum bisa masuk di Google Scholar sama sinkronisasi di sini. Oke, ada yang sudah bisa, ada yang belum bisa. Kalau belum bisa masukin di manual dulu, tapi di sini LPPM berusaha untuk menautkan tautannya. Ya Bu, terima kasih. Ya, sampun Ibu Indana nggih. Jadi memang ada beberapa yang tidak langsung tidak langsung masuk. Mungkin bisa dilakukan secara manual dulu di Scholar, baru nanti bisa ke Sinta. Ya, mungkin Bapak Ibu ada lagi yang mau diklarifikasi terkait dengan pemutakhiran Sinta dari Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu bertanya, jangan Bu. lupa sambil absen ya. Ya, monggo Bu Susi. Nggih, Susi Nurrohmi dari Prodi Gizi. Nggih, monggo. Nggih, kebetulan sebelum di UMKU kan pernah bekerja di universitas lain ya Ibu ya, dan sudah mempunyai akun Sinta. Dan setelah dikonfirmasi dari universitas sebelumnya, ternyata sudah dipindah ke UMKU. Tetapi ternyata setelah dicek lagi, akun Google Scholar-nya itu belum berubah afiliasi. Gitu. Ini saya perlu ada verifikasi dari Bu Olive atau dengan sinkronisasi saja cukup karena sudah dicoba sinkronisasi ternyata tidak berubah. Terima kasih. Untuk Ini. yang dosen pindah home base Bu Olive. Oke. Bu, ini saya contohkan. Ini layar saya masih on ya. Muncul betul. Share screen saya. Muncul. Ini saya contohkan punya saya ya Bu. Bu Susi ya tadi ya. Iya Bu. Nah ini afiliasinya adalah sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Kudus. Berarti Ibu di data Sinta Panjenengan itu afiliasinya dirubah menjadi Universitas Muhammadiyah Kudus. Gitu. Jadi nanti bisa saya bantu cek dulu. NIDN sudah di sini ya Bu. NIDN berapa nggih? Ini muncul ya? Muncul nggak ini di layar? Iya. Iya. Oke. NIDN berapa? Langsung coba NIDN saya 0724 0724 1188 1188 03. 03. Sudah ada di sini Bu Susi dan sudah saya verifikasi
Cuman panjenengan mungkin diupdate data di profil ya. Harus diupdate ini Bu, profil panjenengan. Oke, ini yang muncul ya Bu. Ibu sudah bisa masuk punyanya sendiri kan? Sudah Bu, Oke. tapi yang untuk akun Google Scholar itu tidak bisa diedit gitu loh Bu. Yang Ini Bu, bisa tandanya itu ini Bu. stop gitu, yang Bu, link tidak ini bisa loh Bu. diedit. Bu, halo. Sudah Ini Bu, itu sudah sama. disimpan dulu, nanti dilihat lagi dicoba. Nggih. Dulu kita juga dari Setikes dan afiliasi ini kita rubah menjadi manual per dosen, kita rubah menjadi universitas. Disimpan gini Bu, Itu bawah itu sudah diklik. sudah Coba seperti itu. diulangi lagi Bu. Nah, Terus nanti ini Bu, dipindah. kalau di apa namanya My Sinta Edit Profile, nah itu kan ada apa namanya ada akun Google Scholar-nya ya Bu ya. Itu setelah saya cocokkan dengan afiliasi Unku itu memang tidak sama Bu. Nah ini Bu yang apa namanya Google ID. Nah itu tidak sama dengan afiliasi Unku. Oh, jadi coba disamakan dulu Bu sesuai dengan Google Scholar panjenengan. Itu tidak bisa diedit di saya. Google Scholar ID. Ya, tidak Oh, bisa diedit di saya. nanti bisa ketemu di LPPM ya Bu, sambil nanti Oke, bawa laptop. Oke. baik. Terima kasih Bu Olive. Oke. Oke, Bu Susi. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, monggo. Monggo mungkin yang terkait dengan kesulitan misalkan di HKI atau di buku yang memang perlu verifikasi atau pripun, monggo. Sampun? Sampun nggih Bapak Ibu. Nggih, kemudian untuk rencana tindak lanjutnya ini pripun Bu Olive terkait dengan pemutakhiran Sinta? Nanti akan dilihat pertengahan November kita evaluasi lagi Bu, atau awal ya di November pertengahan. Karena nanti Sinta ada Sinta 3 itu aktif di akhir kemarin disampaikan di akhir November. Jadi harapan kita sebelum data diambil oleh pusat ya, pindah dari Sinta 2 ke Sinta 3, Bapak Ibu kita sudah mempunyai data yang verifikasi terbaru begitu. Boleh dimonitor tiap Senin aja Bu. Kan Senin kita rapat koordinasi. Nanti maksudnya setidaknya kita memonitor di tiap Senin itu progres dosennya yang sudah pengajuan Sinta atau upgrade lagi. Nanti Bu Olive bisa menyampaikan sehingga nanti bisa jadi apa ya trigger untuk teman-teman untuk bisa apa sebenarnya segera mengupdate Sintanya. Untuk Sinta itu saya buka setiap hari, jadi saya lihat. Jadi yang belum itu biasanya apa kalau pengajuan ya silakan di WA ke saya langsung ya, atau bisa ke email LPPM untuk bisa menyampaikan ini ya apa itu kalau ada masalah. Terima kasih Bu Olive. Ini kalau dari surat yang dilayangkan Direktoral Dirjen Dikti itu tanggal 31 Oktober terakhir pemutakhiran. Ini pripun Bu, apakah memang di 31 Oktober ataukah di pertengahan November nggih? Atau mungkin ada sendiri pemutakhiran, ada waktunya sendiri. Kemudian untuk untuk migrasi ke Sinta 3 ada waktunya tersendiri. Untuk sesuai dengan surat dimaksimalkan di 30 ini. Jadi mohon Bapak Ibu yang belum mempunyai akun Sinta segera buat. Kalau belum teman-teman dosennya yang belum juga dijawil, Bu Dekan, Bapak Dekan, Bu Kaprodi, semua dosen-dosennya mohon
sampaikan untuk membuat akun Sinta. Nggih. Bu Olive, saya tak sambil bertanya sama Bu Nur, Bu. Mm-mm. Nggih, Bu Nur, mohon izin bertanya. Kan fenomena di dosen kita itu tidak semuanya stay. Bahkan ada yang NIDK dan lain-lain gitu. Nah, ini untuk kebijakan untuk akun Sinta ini apakah sama dengan BKD atau pripun? Jangan langsung bebankan ke LPPM lagi ya. Enggak, saya makanya Bu Nur arahannya pripun. Karena kan BKD kemarin ada tim proyeknya tersendiri gitu. Sementara yang di keperawatan itu yang S1 keperawatan itu yang stay cuma 2 atau 3 ngono tok. Yang lainnya ya begitulah. Nah, itu terus kemudian otomatis kalau tidak punya akun, bahasanya nanti penilaian kita juga pastinya akan berbeda gitu. Nah, ini disiasati seperti apa? Nah, ini mohon arahannya Bu Nur baike pripun. Karena tak lihat aja dengan 150 berapa dosen yang masuk dan gabung pun hanya 52 kan. Maknanya ketertarikan untuk yang seperti ini menjadi bukan prioritas maksud saya. Padahal itu adalah hal yang krusial untuk sebuah universitas. Kan audio saya. Dari tadi itu enggak. Gini Bu, untuk datanya ya minta tolong dari LPPM nanti diberi datanya ya mana dosen yang sudah memiliki akun Sinta, mana yang belum. Ya, kemudian saya minta tolong nanti dibantu dari LPPM diprogramkan. Kemudian mengenai kebijakan kepegawaian ini baru kami susun datanya, nanti akan kami informasikan kepada rektor ya. Yang jelas ya nanti kalau memang dosen yang tidak tidak aktif lah istilahnya, ya nanti akan ada semacam pengurangan. Kemudian nanti sepertinya loh ya dosen-dosen yang mungkin tidak stay tapi linear prodi nanti mungkin ada penambahan. Tapi ini baru sedikit bocoran yang resmi nanti akan disampaikan kepada masing-masing dosen. Ya, terima kasih Bu Nur. Jadi untuk Sinta verifikator itu memang bisa update terus, nanti data akan kami kirim ke pimpinan nanti lewat email, bisa dipelajari. Terus terkait dengan dosen-dosen untuk Tridharma memang motivasinya itu masih sedikit untuk publikasi, apalagi PKM. Jadi mohon nanti disampaikan ke Pak Rektor apabila memang ada stimulus bisa direalisasikan, jadi benar-benar melaksanakan penelitian dan PKM. Jadi tidak hanya sekedar kita ngarang saat akreditasi begitu. Saya yakin Bapak Ibu dosen juga semangat untuk benar-benar melaksanakan pengabdian dan penelitian gitu. Jadi tidak dompleng hanya punya mahasiswa itu ya, bahasanya apalagi yang kurang, memang bahasanya begitu ya, Ngeten Bu nimbrung Olive. gitu. Ya, ngeten Bu Olive ya. Terkait dengan apakah dompleng atau tidak, ya sebetulnya itu dosen itu kan ya sama meneliti ya, jadi membimbing itu bisa juga sebagai peneliti 2, 3 dan seterusnya. Hanya kalau itu nanti digunakan dosen untuk publikasi, kemudian yang namanya dosen itu nomor 1 ya, jangan persis punya yang disampaikan mahasiswa itu kemudian dipublikasikan. Ya dosen harus ada usaha ya untuk mengedit atau apa itu bab 1, 2, 3-nya yang jelas mungkin datanya data mahasiswa, tapi isinya jangan persis seperti yang ditulis mahasiswa. Gitu Bu ya. Kalau seperti itu insya Allah sudah kami sampaikan sih Bu. Bu Olive, ini ada satu lagi pertanyaan, tapi kayaknya tadi sudah dijawab ya, terkait dengan apakah untuk pemutakhiran di research
apakah yang hanya ada hibah dari Siplitapmas atau BIMA atau bisa mendapatkan sendiri misal dari hibah risetmu ya. Tadi sampun dijelaskan bahwa sementara adalah yang didanai dari Dirjen Ristek gitu. Ngaten Bu Olive ya. Nggih. Jadi nanti yang hibah eksternal di luar dari Kemenristek itu yang diakui adalah luarannya. Jadi bukan hibahnya. Kalau hibahnya itu proposal yang di ACC itu sudah punya nilai poin sendiri dalam penghitungan Sinta. Jadi untuk yang penelitian maupun pengabdian yang didanai dari di luar Kemenristek itu yang dinilai di Sinta adalah luarannya. Silakan dipublikasikan di jurnal penelitian maupun di jurnal pengabdian gitu. Nggih. Matur nuwun Bu Olive, ini ada Nggih. apa dari Pak Tri ini. Kalau ini sih provokasi ya. Yang bersangkutan berkunjung ke LPPM bawa laptop diajari langsung sama tim LPPM. Dan Patri biasanya bawa ST gitu. Lah iki tekan LPPM nggih Bu Olive, kita terbuka nih Bu Olive. Ya, mungkin ini karena yang hadir juga baru 51 ya. Mungkin Bapak Ibu saged apa tadi yang diharapkan oleh Bu Olive, jadi kita semua atau Bu Nur, kita semua nanti bisa nyengkuyung bersama ya, monggo nanti dicolek. Kebetulan ini juga data di Sinta juga nanti akan nyenggol kemana-mana termasuk dalam pengajuan hibah, baik itu hibah di risetmu maupun hibah dari Ristek Dikti. Jadi sebenarnya bukan hal yang tidak berguna untuk pemutakhiran karena ini juga untuk bisa digunakan untuk diri sendiri dalam arti untuk pengajuan pendanaan penelitian. Ya, gitu. Bapak Ibu mungkin bisa diakhiri nggih Bu Olive? Nggih. Bapak Ibu sekalian, ya, kita akhiri untuk kegiatan di sore hari ini. Langkah awal menuju ke perubahan UMKU perlu kita lakukan dan perlu kita gerak cepat untuk melakukan hal tersebut. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.